Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 11 IPS? Semoga dalam keadaan sehat. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo disiapkan. Semoga seluruh keluarga, teman-teman, dan orang yang kita kenal dalam keadaan sehat. Hari ini Ibu akan mulai belajar, tapi sebelum mulai belajar, Ibu mau nanya dulu apakah ada yang tidak hadir hari ini. Untuk sekretaris, jangan lupa untuk merekap absen jam 10, kemudian kirim japri ke Ibu ya. Nah, untuk siswa kelas 11 IPS 1 dan kelas 11 IPS 2 diharapkan untuk menulis absen di kolom komentar berupa nama dan juga kelas. Ditunggu sampai jam 10 ya. Kalau misalnya jam 10 tidak mengirimkan absen, maka kamu dianggap tidak hadir. Oke, hari ini kita akan belajar materinya mengenai kelompok sosial. Pekan kemarin kan Ibu sudah memberikan lisan ya untuk disetor hafalan. Nah, pekan ini harusnya kita belajar di kelas, tapi karena jadwalnya PJJ, maka Ibu akan menerangkan lewat video. Silakan disiapkan LKS-nya, buku tulis, dan juga buku paketnya. Kita mulai ya. Materi pertama mengenai yaitu kelompok sosial. Pekan kemarin sudah diberitahu bahwa kelompok sosial adalah kelompok dalam masyarakat. Nah, kelompok sosial ini terbagi menjadi 7 macam. Kita bahas satu-satu ya. Mulai ditulis yuk. Yang pertama yaitu adalah in group dan juga out group. In group adalah kelompok saya, sedangkan out group adalah di luar kelompok. Sebenarnya di buku itu penjelasannya panjang, cuman Ibu hanya ingin memberikan pemahaman yang lebih mudah untuk kamu. Jadi contohnya gini, kamu kan sering bilang itu bukan circle saya, itu bukan teman saya gitu. Nah, itu adalah bentuk daripada in group dan juga out group. Sampai sini bisa dipahami atau enggak? Kalau enggak bisa dipahami, kau tulis di kolom komentar dan ditanya. Nanti di kelas Ibu jelaskan ulang ya. Ibu ulang. In group adalah kelompok saya, sedangkan out group adalah di luar kelompok. Contohnya yaitu circle, kalau zaman Ibu dulu yaitu geng. Sampai sini paham? Kita lanjut ke materi kedua, yaitu paguyuban dan patembayan. Paguyuban dan patembayan. Nah, ciri-ciri paguyuban. Kalau paguyuban itu adalah kelompok yang internal, yaitu lebih akrab, lebih erat ikatannya. Sedangkan kalau patembayan adalah terikat karena eksternal, jadi di luar kelompoknya gitu. Nanti Ibu jelaskan satu-satu ya. Nah, maaf ya, tadinya Ibu mau pakai papan tulis, tapi papan tulisnya lagi dipakai, jadi lewat lisan aja. Makanya kamu siapkan alat tulis. Yang pertama, paguyuban mempunyai 3 ciri. Kalau Ibu menyingkatnya menjadi IPE. Apa tuh IPE? Yang pertama adalah intimate, yaitu hubungan menyeluruh dan akrab. Sudah ditulis? Yang kedua, privat. Privat adalah pribadi dan beberapa orang saja yang mempunyai ciri yang sama. Sedangkan eksklusif yaitu hubungan untuk anggota kelompok. Sudah selesai ditulis atau belum? Kalau belum Ibu ulang, Ibu pelan-pelan ya, diulang ya. Intimate adalah hubungan menyeluruh akrab. Sedangkan privat adalah hubungan pribadi dan beberapa orang saja dan mempunyai ciri yang sama. Kalau eksklusif yaitu hubungan untuk anggota kelompok. Oke, kita jelasin satu-satu ya. Nah, kalau intimate ini hubungan yang menyeluruh dan akrab. Berarti di dalam sini ada ikatan emosional yang baik, kemudian lebih sering berinteraksi. Nah, kalau privat ini pribadi, hanya beberapa orang saja, cirinya sama. Misalnya, kamu sama-sama suka sama
eh, jalan-jalan, misalnya kamu suka sama Bandung, nah kamu bikin klub jalan-jalan Bandung misalnya, atau kamu senang klubnya klub olahraga misalnya basket, nah berarti kamu cirinya adalah orang-orang yang menyukai basket. Nah orang yang nggak suka basket biasanya nggak masuk dalam kelompok itu. Kita lanjut lagi ya. Nah kalau eksklusif yaitu hubungan untuk anggota kelompok, nah berarti kita yang membentuk. Contoh kelompok ibu arisan gitu kan, kita yang ngebentuk nih. Biasanya nih kalau di grup kelas nih ya, grup kelas ibu-ibu nih, anak-anaknya sekolah nih. Nah dalam grup ibu-ibu itu ada ngomong gini, ayo mau nggak nih bikin arisan gitu. Nah itu adalah contoh dari eksklusif. Atau orang-orang gangan, ibu-ibu gangan kamu, ayo bunda kita bikin arisan yuk gitu. Nah itu adalah contoh dari eksklusif, kita yang membuat gitu. Nah kalau privat ini kan cirinya sama dari sananya gitu loh, kita udah suka dari sananya. Sampai sini bisa dipahami atau enggak? Kalau nggak bisa silakan tulis di kolom komentar, nanti ibu jelaskan ulang ketika di kelas. Nah sekarang kita masuk ke soal nomor 1. Soal nomor 1 yaitu berikan contoh IPE. Berikan contoh IPE. Berikan contoh dari intimate, privat, dan juga eksklusif. Paham? Soalnya udah ada 1 ya. Jadi hari ini pembelajarnya selain daripada kamu mendengarkan penjelasan dari ibu, kamu mencatat. Kemudian yang ketiga adalah kamu mengerjakan soal. Yuk kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu adalah tipe lain dari paguyuban. Ada suara musik-musik tambahan ya. Tipe paguyuban itu ada Gemeinschaft by Blood, blood darah, tulisannya BLOOD. Kemudian Gemeinschaft by Place, dan yang terakhir adalah Gemeinschaft of Mind. Lanjut ya. Nah kalau Gemeinschaft by Blood berarti paguyuban atau ikatan yang berdasarkan darah. Contohnya adalah keluarga, marga misalnya. Kayak ibu namanya Nur Asia Roja, nah berarti marganya dari marga Roja, dari orang Flores. Nah mungkin ada yang dari tempat lain gitu. Saatnya istirahat pertama. It's time to have first break. Oke lanjut ya. Nah kalau Gemeinschaft by Place yaitu tempatnya berdekatan, misalnya kayak RT atau RW. Kayak kemarin lomba 17 Agustus kan jalanan semua ditutup. Nah tiap RT membuat lomba masing-masing. Itu adalah Gemeinschaft by Place. Nah yang selanjutnya adalah Gemeinschaft of Mind, yaitu kesamaan pemikiran. Contoh IGI atau PGRI kayak gitu. Tahu nggak PGRI singkatannya apa? Cari tahu di internet. Nah jadi kalau kesamaan pemikiran ini kita pemikirannya apa, mau membentuk apa, mau membangun apa gitu. Nah kita masuk ke soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 adalah berikan contoh dari Gemeinschaft by Blood, by Place, dan juga of Mind. Jadi masing-masing 1 ya. Ada 2 soalnya, ikatan antar pedagang atau organisasi buruh. Ibu ulang, patembayan adalah ikatan karena kesamaan. Nah, kalau misalnya karena kesamaan itu, kan suatu saat kesamaannya akan berubah ya. Nah, bisa saja patembayan itu bisa bubar. Itulah bedanya patembayan dengan paguyuban. Sampai sini bisa dipahami atau tidak? Kalau belum paham, boleh tanya di kolom komentar. Kita lanjut lagi ya. Nomor 3 adalah membership dan juga reference group. Kalau membership yaitu fisiknya menjadi anggota kelompok member. Kamu misalnya member Oriflame, berarti kamu tergabung di dalam Oriflame. Nah, sedangkan kalau reference itu berarti referensi yaitu acuan. Maka kamu menjadi tolak ukurnya adalah si kelompok itu. Nah, ada 2 tipe dari reference group. Yang pertama adalah normatif dan yang kedua adalah perbandingan. Kalau normatif yaitu dasar seseorang dalam bertindak.
Sedangkan perbandingan adalah tolak ukur untuk menilai. Apakah bisa dipahami? Semoga bisa. Kita lanjut ke materi keempat, yaitu kelompok primer dan juga kelompok sekunder. Namanya agak-agak familiar ya, kayak kebutuhan. Nah, kalau kelompok primer adalah kelompok yang akrab dengan anggota. Sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok yang renggang atau tidak akrab atau tidak saling mengenal. Nah, contoh dari kelompok primer ya. Contohnya adalah teman dekat, sahabat, saudara, klan, dan keluarga. Jadi ada peribahasa sih bilangnya katanya kalau sekarang kadang kan kamu lebih sering cerita sama sahabat kan daripada sama keluarga gitu kan, katanya persahabatan itu lebih kental daripada darah katanya gitu. Tapi untuk beberapa kasus ada keluarga yang dekat dengan anggota keluarganya. Dalam hal ini kamu bisa curhat misalnya sama kakak kamu atau sama adik kamu, atau kamu curhatnya dengan sahabat dekat kamu, hal yang gak bisa kamu ceritakan sama keluarga kamu sendiri. Nah, kalau sekunder ini dia renggang, tidak saling mengenal. Misalnya kamu kelompok OSIS misalnya, kamu tidak terlalu akrab, hanya tahu dia namanya si A dari kelas ini, si B dari kelas ini. Tapi kalau untuk pergi bareng, kalau untuk cerita tentang masalah kamu belum bisa. Nah, itulah yang disebut dengan kelompok sekunder. Kita lanjut ya ke materi kelima, yaitu kelompok formal dan juga kelompok informal. Kelompok formal mempunyai aturan yang tegas dan sengaja diciptakan anggotanya. Kalau kelompok informal tidak mempunyai struktur dan organisasi yang pasti. Paham apa enggak? Kelompok formal adalah mempunyai aturan yang tegas, kemudian dan sengaja diciptakan. Sedangkan kelompok informal adalah dia tidak mempunyai struktur dan juga tidak pasti dalam organisasinya. Nah, kira-kira contohnya apa nih? Nah, kalau misalnya ibu selalu ngasih contoh, pasti kan kamu nggak mau baca buku kan? Nah, makanya sekarang kamu cari sendiri ya. Soal nomor berapa sekarang? Yo, soal nomor berapa? Ya, soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah berikan contoh mengenai kelompok formal dan juga kelompok informal. Berikan contoh mengenai kelompok formal dan kelompok informal. Kita masuk ke nomor 6. Nomor 6 yaitu adalah kelompok okupasional dan juga kelompok volunteer. Kelompok okupasional dan juga kelompok volunteer. Yang pernah dengar kan kata-kata volunteer biasanya suka ada kan kalau di medsos. Nah, kelompok okupasional ini adalah kelompok dengan pekerjaan sejenis. Sedangkan volunteer ini adalah muncul karena kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi. Jadi dia nempel dengan kelompok okupasional sebenarnya. Contohnya ya kayak IDI itu kan Ikatan Dokter Indonesia. Ketika masih dalam fase tahap COVID kemarin, itu kan banyak petugas kesehatan yang tumbang karena kan banyak masyarakat yang terinfeksi COVID ya. Nah, jadi kan dibutuhkan tenaga-tenaga bantuan. Nah, itulah yang disebut dengan volunteer, itu Satgas COVID, kemudian Pol PP yang membantu supaya masyarakat tertib untuk menggunakan masker, dan kemudian juga ada jam malam untuk warung-warung yang berbuka gitu. Oke. Nah, volunteer ini ada macam-macamnya dalam masyarakat. Nah, kira-kira kamu udah bisa paham apa belum? Kelompok okupasional dan juga kelompok volunteer. Kalau belum bisa paham, nanti komentar di bawah di kolom absen, atau nanti kalau misalnya malu nanya pas kita ketemu minggu depan ya. Nah, sekarang yang terakhir. Yang terakhir adalah kelompok sosial tidak teratur. Nah, ini akan pecah menjadi banyak. Sebelum pecah dulu, ibu jelasin dulu ya. Jadi kelompok sosial tidak teratur terbagi menjadi 3. Satu yaitu kerumunan atau crowd, yang kedua adalah public, dan yang ketiga adalah massa. Nah, nanti yang kerumunan ini akan pecah menjadi banyak banget gitu. Nanti kita jelasin satu-satu aja ya, tapi jangan sekarang karena waktunya nggak cukup.
Ibu ulang. Kelompok sosial tidak teratur terbagi menjadi 3, yaitu 1 kerumunan, 2 publik, 3 massa. Nah, kamu pengennya ibu ngejelasin kan? Nah, enggak, sekarang kamu harus mencari sendiri. Apakah arti? Kita masuk lagi ke soal. Sekarang soal nomor 4. Soal nomor 4 adalah apakah arti dari kerumunan, publik, dan massa? Jangan lupa disertai contohnya ya. Oke, ibu ulang. Soal untuk pertemuan hari ini ada 4. Tadi dimulai dari yang pertama, 1, 2, 3, 4. Kamu tulis di buku tulis, kemudian kamu kerjakan. Jangan lupa juga catatannya. Pekan depan kita masuk, dikumpulkan, nanti ibu nilai. Jangan lupa, karena kita ketemunya kan 1 minggu sekali. Kalau misalnya kamu tidak mengerjakan tugas, nanti tugasnya terbengkalai, nilainya kosong. Nanti ibu mau nilai apa di rapot ya. Sehat terus, tetap semangat, dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.